Atau gue yang akan jauhin Gavin. Stop jadi perebut calon tunangan sahabat gue. Stop ganggu cewek gua. Kemunculan Gavin Kingsley yang dengan lantang membela Cantika, bahkan tanpa ragu menyebutnya sebagai cewek gue di depan Nadia dan banyak mahasiswa lainnya, seakan menjadi momen paling bikin baper dalam hidup Cantika. Rasanya mungkin di detik itu untuk pertama kalinya muncul spark percikan perasaan ke cowok selain Harry. Cantika jelas nggak pernah menyangka guys akan tiba juga harinya ketika seorang cowok justru dengan bangga memilihnya. Mungkin untuk beberapa detik otak Cantika bener-bener dibuat ngeblank, seolah masih sulit percaya apa yang baru aja didengarnya. Lucunya, sosok Gavin yang sempat ia julukin sebagai siluman berjas yang menguji mental sepertinya perlahan mulai terlihat dengan cara yang berbeda di mata Cantika. Sebenarnya sih Cantika tahu banget guys bahwa yang dilakukan Gavin demi kepentingannya sendiri yang emang ingin lepas dari rencana perjodohan dengan Nadia, sekaligus harus mempertahankan sandiwara di hubungan pura-pura yang sudah mereka sepakati. Selain itu tentu aja Gavin juga ingin membungkam semua gosip yang mulai beredar agar Nadia berhenti mengganggu Cantika. Di sisi lain Nadia justru menjadi sosok yang paling dipermalukan. Rencana liciknya untuk mencari simpati publik benar-benar berbalik menyerangnya. Apakah Nadia akan menyerah begitu aja? Sepertinya Nadia memang akan pergi sambil menahan rasa malu dan amarah dari sana. Tapi Nadia nggak mungkin langsung mundur dari kampus di hari pertamanya. Justru Nadia dipastikan mulai menyusun rencana baru untuk membalas dendam pada Cantika. lo dijodohin. Enggak, Cantika oleh dia atau gue yang Oke guys, kita bahas sedikit alurnya dari awal. Seluruh mahasiswa baru mulai mengikuti kelas sesuai fakultasnya masing-masing. Sejauh ini baru 3 kelas yang diperlihatkan. Di Fakultas Ilmu Telekomunikasi, Akila sukses mencairkan suasana dengan celutukannya yang mengundang tawa dari teman-teman bahkan dosennya. Berbeda dengan Devon di kelas filsafat yang justru membuat dosennya terpukau sekaligus bingung lewat penjelasan tentang konsep kebenaran yang terdengar seperti mahasiswa tingkat akhir. Sementara itu di kelas hubungan internasional, Rus mendapatkan pujian karena mampu menjadi penengah dalam perdebatan dua rekannya tentang suatu topik di depan kelas. Jawaban dari Rose berhasil memecahkan kebuntuan seakan jadi mediasi di tengah konflik dua negara. Setelah kelas pertama selesai, seluruh mahasiswa pun langsung menuju kantin. Selain untuk makan dan beristirahat, momen ini pun tentu menjadi kesempatan bertemu teman-teman dan saling berbagi cerita tentang pengalaman kuliah hari pertama. Begitupun dengan Gogreen yang udah berkumpul di satu meja. Vania yang memilih fakultas kedokteran, Vio fakultas fisika murni, Kiara fakultas psikologi. Namun obrolan mereka sama sekali nggak membahas pelajaran, karena di saat tersebut beberapa mahasiswa lain tampak terus melirik ke arah Cantika. Bahkan suara mereka cukup keras membicarakan gosip tentang Cantika yang mendadak viral sebagai perempuan yang disebut sebagai pacarnya Gavin Kingsley, putra dari seorang politikus. Tentu aja gosip terbesarnya bahwa Gavin rela meninggalkan rencana perjodohan demi Cantika membuat namanya semakin jadi bahan pembicaraan. Ya, meskipun komentar yang terdengar lebih banyak bernada positif dan memuji penampilannya yang memang terlihat cantik, tetap aja Cantika merasa nggak nyaman menjadi pusat perhatian. Karena emang udah sangat penasaran, maka Vio, Vania, dan Kiara pun mulai menginterogasi sahabat mereka seperti wartawan gosip dadakan. Sejak kapan Cantika mengenal Gavin? Bagaimana bisa mereka tiba-tiba berpacaran? Padahal kan mereka ini hampir tiap hari barengan dan nggak pernah melihat tanda-tanda Cantika dekat dengan cowok lain. Bahkan mereka masih sangat ingat bagaimana galaunya Cantika saat malam prom. Ya, dan mau nggak mau guys, Cantika harus memutar otak agar bisa menjawab semua pertanyaan itu tanpa harus membongkar fakta bahwa hubungannya dengan Gavin hanyalah sekedar sandiwara. Di meja lain, Renzo Ibra dan Savana Ayunda, kakak tingkat Fakultas Teknik Mesin semester 3, sedang menikmati waktu santai. Mereka memang udah tahu bahwa Gavin akhirnya nemu cewek yang sangat cocok berperan sebagai pacar pura-pura dan sangat disukai ayahnya. Tapi mereka sama sekali nggak menyangka kalau cewek itu ternyata sedang berada nggak jauh dari mereka. Lagi pula saat itu Renzo justru lebih sibuk memperhatikan Giselle, si cewek cantik yang berhasil menyita perhatiannya dari sejak pertama melihatnya datang ke kampus. Di sudut lain kampus itu, Nadia kembali menekan Kimi agar mau menjalankan perintahnya. Ancaman yang diberikan sangat jelas, memilih Cantika yang dipermalukan di hadapan semua orang atau masa depan Kimi yang akan dihancurkannya. Maka Kimi yang terlilit hutang sangat besar ini mau gak mau akhirnya menghampiri Cantika dan langsung menuduhnya sebagai perusak hubungan orang lain. Sesuai dugaan lah, perhatian seluruh kantin langsung tertuju pada keributan itu. Renata dan Jihan yang merupakan sahabat
sahabat dekatnya Kimi bukan hanya satu fakultas ilmu telekomunikasi, tapi mereka juga ngontrak bareng. Ini pun justru terlihat kebingungan karena setahu mereka Kimi dan Nadia nggak pernah sedekat itu. Sementara rombongan Smart Ilmu yang sedang asik ngobrol langsung bersiap jika sewaktu-waktu Cantika membutuhkan bantuan mereka, terutama Elektra yang merasa bersalah karena tanpa sengaja telah menyeret Cantika ke dalam kekacauan ini. Di sisi lain, Renzo dan Savannah memilih meninggalkan tempat itu. Tujuan mereka udah sangat jelas, yaitu akan mencari Gavin Kingsley untuk segera datang sebelum keadaan semakin memburuk. Sedangkan Cantika yang menjadi target utama di tekanan ini dengan resiko dipermalukan di hari pertamanya sebagai mahasiswa baru. Satu-satunya cara ya Cantika harus melawan dan membela diri. Maka berdasarkan karakternya yang emang judes dan cerdas meladeni setiap tuduhan yang diarahkan padanya, perdebatan pun semakin memanas hingga rombongan Mohan pun ikut mendekat siap melerai jika situasi berubah menjadi keributan besar seperti yang dulu sering terjadi saat mereka masih SMA. Singkatnya, Nadia yang dari tadi memantau dari kejauhan dengan geram karena merasa Kimi nggak cukup berhasil, maka Nadia memutuskan maju sendiri dengan mencoba memainkan peran sebagai korban yang lemah dan teraniaya. Bahkan suara lembutnya terdengar menyedihkan saat berterima kasih pada Kimi yang dianggap telah mau membelanya. Kebayang ya betapa muaknya Cantika dengan sikapnya. Maka dengan lantang Cantika mengingatkan perlakuan dan ancaman dari Nadia saat di kamar mandi. Tentu aja Nadia terus menyangkal, bahkan malah menuduh Cantika udah memfitnahnya. Bagusnya drama ini nggak berlangsung terlalu lama guys, karena muncullah Raina, kakak tingkat yang bercita-cita menjadi jaksa ini maju sebagai saksi mata. Lucunya sih tadinya ya Nadia masih berusaha juga menuduh Raina sebagai kaki tangannya Cantika. Namun apapun bantahan dari Nadia justru membuat topeng palsunya semakin terbuka. Emosinya pun keburu memuncak hingga Nadia melontarkan hinaan yang sangat kasar dengan mempertanyakan apakah yang sudah dijual oleh Cantika demi mendapatkan Gavin. Tentu aja ucapannya malah membuat semua orang yang hampir ngamuk. Raisa hampir aja ikut maju karena nggak mampu menahan amarahnya. Mohan pun nyaris melakukan hal yang sama sebelum akhirnya ditahan oleh teman-teman. Bahkan Elektra udah terlihat nggak sabar banget ingin memberi pelajaran pada Nadia maupun Kimi. Bagusnya sih Cantika nggak perlu dikhawatirkan guys, malah semakin ganas dan tegas menyebutkan Nadia sebagai sosok playing victim. Jadinya sangat wajar jika Gavin menolak keras rencana perjodohan itu. Ya, sebuah kalimat yang benar-benar tepat mengena ke perasaan Nadia sampai buat Nadia kehilangan kendali hingga mengangkat tangannya untuk menampar Cantika. Namun sebelum itu terjadi, keburu datang Gavin yang tepat waktu langsung menahan tangan Nadia sekaligus mempertanyakan apa tujuan Nadia datang ke kampus itu dengan nada yang jelas merasa sangat terganggu dengan kehadirannya. Melihat situasinya, maka giliran Elektra yang memanfaatkan kesempatan dengan sangat baik menjalankan perannya sesuai skenario, seolah benar-benar marah dan menuntut penjelasan dari Gavin karena Cantika diduga dibohongi oleh cowok yang ternyata udah bertahun-tahun dijodohkan dengan cewek lain. Tentu aja Gavin memahami arah permainan dan memang ini adalah kesempatan emas untuk bisa memutuskan semua harapan dan gangguan dari Nadia. Kebetulan juga ya Nadia masih berhalusinasi seolah mereka memiliki hubungan istimewa, bahkan mengisyaratkan bersedia memaafkan Gavin asalkan meninggalkan Cantika, dan akhirnya terjadilah momen yang membuat seluruh kantin seakan membeku. Gavin dengan tegas menolak Nadia, menegaskan bahwa mereka nggak pernah memiliki hubungan apapun. Lalu Gavin berdiri tepat di samping Cantika dan mengumumkan kepada semua orang bahwa Cantika adalah ceweknya. Pesannya pun sangat jelas, Nadia diminta jangan lagi mengganggu Cantika. Di momen ini sebagian besar teman-teman udah merekam atau mungkin langsung menayangkan secara live streaming ke sosial media masing-masing. Tentu aja bagi Nadia ini merupakan rasa malu dan penghinaan. Ya mungkin Nadia akan semakin bertekad membuat konflik yang jauh lebih besar di episode berikutnya. Namun besar kemungkinan ya di kubu kakak tingkat Niskala Saujana langsung membubarkan kerumunan agar suasana kembali kondusif. Ironisnya nggak seorang pun menyangka bahwa justru Kak Niskala lah yang diam-diam menjadi pemicu kekacauan dengan udah menyebarkan foto Gavin dan Cantika ke media.